Halo teman-teman, bertemu kembali di ruang belajar Joko dan Sri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang bangun datar ya. Yuk kita lihat bangun datar apa ini. Ayo. Nah, ini ada bangun datar layang-layang ya. Setelah sebelumnya kita sudah mengenal bangun datar persegi. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat. Sekarang kita belajar tentang layang-layang. Oke? Nah, layang-layang pasti kalian semua tahu ya. Kalau suka bermain layang-layang, ingat nih, layang-layang bentuknya seperti ini. Jika kita bandingkan dengan belah ketupat, akan terlihat perbedaannya. Ya. Oke, kalau belah ketupat masih ingat semua sisi luarnya, keempat sisinya sama panjang. Oke, tetapi jika layang-layang tidak seperti itu. Oke, kita lihat. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, jadi sisi 1 dan sisi 2 di bagian atas sama. Ya, sisi miring yang di bagian bawah keduanya juga sama. Tetapi sisi bagian atas tidak sama panjang dengan sisi yang bagian bawah. Tuh, berbeda ya. Seperti itu. Oke. Lalu layang-layang juga memiliki 4 sudut. Oke, sudut 1, 2, 3, dan 4. Oke. Sudut berseberangan yang di bagian kanan dan kiri dia sama besar. Tetapi sudut atas dan sudut bawahnya tidak sama. Seperti itu. Oke. Kita perhatikan juga untuk diagonalnya. Ya. Jika pada belah ketupat diagonal 1 ini sama bagian sininya, diagonal 2 juga sama. Tetapi tidak demikian dengan layang-layang. Perhatikan. Ini diagonal 1 semua. Dari atas ke bawah ini semua diagonal 1 ya. Oke. Tetapi dia perpotongan di titik pusatnya antara D diagonal di tengah sini dengan diagonal yang sebelah sini tidak sama panjang. Perbedaannya seperti itu dengan belah ketupat. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa untuk mencari rumus luas layang-layang itu juga sama dengan rumus dari luas belah ketupat. Bahwa luas layang-layang juga berasal dari luas persegi panjang loh. Ingin tahu? Yuk kita buktikan. Oke. Kita memiliki dua layang-layang di sini. Kita buktikan ya. Sama dengan belah ketupat. Kita gunting. Kita belah kita potong di bagian diagonalnya seperti ini. Oke, potong. Kita letakkan satu di sini. Seperti ini. Oke. Lalu seperti apa? Kita potong lagi. Oke, diagonal duanya dipotong ya. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan. Nih, seperti ini. Tuh, dibalik. Nah, sehingga dia menjadi persegi panjang. Tuh, menjadi persegi panjang ya. Jadi, layang-layangnya berubah menjadi persegi panjang. Oke, masih ingat rumus persegi panjang? Kita lihat. Persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Oke, nah begitu juga dengan layang-layang. Oke, layang-layang ini panjang kali lebar. Tetapi karena panjangnya itu adalah berasal dari diagonal 1, perhatikan ini. Panjangnya di sini bagian atas adalah diagonal 1 ya. Kita letakkan di sini. Oh, terbukti diagonal 1. Oke, untuk panjangnya. Lalu bagaimana dengan lebarnya? Oh, ini lebarnya. Lebarnya ternyata adalah berasal dari diagonal 2. Tetapi diagonal 2 itu adalah setengahnya. Tidak seluruhnya diagonal 2. Jadi setengahnya, 1/2-nya. Mana buktinya? Nih, kita buktikan. Kita lipat. Setengah ya. Setengahnya di 2 kita letakkan. Nah, terbukti ya. Seperti itu. Gitu. Jadi, panjangnya adalah merupakan diagonal 1 dan lebarnya adalah setengah dari diagonal 2. Sehingga jika kita tuliskan luas layang-layang menjadi seperti ini. Oke, diagonal setengah 1/2-nya diagonal 2 dikalikan diagonal 1. Oke,
Atau kita tulisan seperti ini. Nah, supaya lebih jelasnya di sini. Oke, 1/2 atau setekahnya diagonal 2 dikalikan diagonal 1 yang di sini. Oke, jika kita rumuskan, bolehkah setengah D2 dikali D1 dituliskan seperti ini? Menjadi D1 kali D2 dibagi 2? Boleh, tentu saja. Jadi sama seperti rumus luas sebelah ketupat. Oke, D1 kali D2 dibagi 2. Ingat, aturan operasi hitung karena perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Oke, jadi boleh dikalikan dulu lalu dibagi 2 atau dibagi dulu D2-nya dibagi 2 dikalikan setengah baru dikalikan D1. Boleh, itu hasilnya akan sama. Seperti itu. Oke ya? Jadi jelas ya? Ternyata kesimpulannya rumus luas layang-layang itu sama dengan rumus luas sebelah ketupat. Oke, bahwa keduanya ini merupakan turunan dari luas persegi panjang. Ini buktinya bahwa layang-layang bisa diubah menjadi bentuk persegi panjang. Sehingga luasnya pun adalah turunan dari rumus luas persegi panjang. Gitu. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Oh, kelilingnya mudah saja. Hanya tinggal menjumlahkan keempat sisinya. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Ini adalah kelilingnya. Seperti itu. Oke teman-teman. Jadi mudah ya. Kita sudah belajar banyak bangun datar. Oke. Setelah bangun datar, kita akan lihat nanti bagaimana bangun datar bisa terbentuk menjadi bangun ruang. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dimengerti dan dapat dipraktekkan. Dadah.